Setelah mencari beberapa saat, Qin Feng akhirnya sampai di tempat jalan masuk reruntuhan kuno. Qin Feng masih penasaran, reruntuhan apa yang dia datangi. Setelah berjalan ke bawah tangga, Qin Feng melihat lukisan yang dia kenali. Itu adalah lukisan dinding dari kuil iman. Jadi Qin Feng langsung menebak kalau reruntuhan ini adalah kuil iman dari dewa kuno penghakiman, yang memiliki asal yang sama dengan mata penghakiman milik Qin Feng. Di tempat lain, kelompok Zhang Wei yang sedang melatih Xiao Yu sebagai healer baru dan sedang melawan monster crawler. Serangan monster crawler sangat ganas dan membuat Zhang Wei terkapar tak berdaya. Salah satu dari mereka meminta Xiao Yu untuk cepat memberikan healing, tapi Xiao Yu hanya bingung dan tidak tahu cara melakukannya. Monster itu melompat ke udara dan melakukan serangan lagi. Xiao Yu ketakutan dan menjatuhkan tongkatnya. Pada akhirnya kelompok mereka diteleportasi kembali karena mati. Pada saat itu, Black Plum tiba di sana dan memberitahu kalau Shadow belum tiba dari reruntuhan dan belum bisa melakukan penjualan. Pria yang sama lagi-lagi memarahi Xiao Yu, dan dianggap tidak berguna. Karena tidak bisa menggunakan skill dan tidak bisa menghindari serangan. Black Plum membelah Xiao Yu dengan alasan, kalau dia baru datang ke dalam game, dan masih pemula. Mati sekali bukanlah masalah. Tapi pria itu membalas, kalau mereka bukan hanya mati sekali tapi mati 3 kali dalam 1 jam. Black Plum terkejut tapi segera mengatakan kalau dia akan ikut kali ini. Dia sudah mendapatkan 2 hal baik dari Shadow sebelumnya. Black Plum merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan memberikan jaminan kalau mereka tidak akan langsung mati. Zhang Wei juga setuju dengan saran Black Plum, dan akan kembali melawan monster crawler, dengan tambahan penyihir di dalam tim. Sementara itu, Qin Feng memasuki area pusat dari kuil, dan melihat zombie pengikut setia dari kuil iman. Qin Feng langsung bergerak dengan Shadow Slash tapi pertahanan kedua zombie itu sangat kuat, bahkan hanya sedikit kehilangan XP. Tapi Qin Feng menganggap itu wajar karena kedua zombie itu setara dengan boss silver level ke-10. Dan jika keduanya digabungkan, maka akan lebih kuat dari monster gold dan ghost ship tier gold. Tapi kedua zombie itu menyembah di depan Qin Feng, yang masih dalam mode transparan. Qin Feng berpikir kalau keduanya sudah mendeteksi keberadaan mata penghakiman miliknya. Qin Feng bertanya apakah mereka mengetahui jalan di dalam kuil. Tapi kedua monster itu tidak merespon dan mulai melakukan gerakan aneh. Karena mereka sepenuhnya sudah gila dan ingatan terpecah, dan hanya tahu cara membunuh pemain lain dan mengambil umur mereka. Kedua zombie itu melakukan serangan, tapi itu tidak mengarah kepada Qin Feng, melainkan pemain lain yang berada di pintu masuk. Kelompok itu langsung terbunuh seketika, dan pemimpin dari mereka adalah wanita yang membeli equipment es kerucut dari Qin Feng, Grey Rose. Qin Feng tidak menyangka kalau pemain lain sudah mengetahui tempat ini, dan jika melihat equipment yang mereka tinggalkan, seharusnya belum ada pemain yang menjelajah terlalu dalam. Tapi setidaknya XP dan lootingan yang mereka tinggalkan dianggap kaya oleh Qin Feng. Qin Feng mencari beberapa saat tapi tidak menemukan apa-apa. Dia langsung membunuh 2 monster zombie itu, dan mendapatkan 400 XP, naik ke level 9 dan mendapatkan 4 poin evolusi serta lifespan yang bisa diperdagangkan. Itu semua berkat Greedy Hand yang dapat meningkatkan level lootingan. Qin Feng juga mendapatkan equipment khusus assassin, yaitu Leontin Iman tingkat gold, dengan aksesoris menambah 15% agility, 20% pengurangan cooldown semua skill, serta dapat mengendalikan monster zombie untuk dijadikan petarung, dengan cooldown 600 detik. Qin Feng sangat bersemangat dengan panen kali ini, karena semua skillnya mendapatkan pengurangan cooldown dan kecepatan melakukan grinding akan lebih efisien. Setelah membunuh 2 zombie pengikut setia dari kuil iman, sebuah mekanisme dalam kuil akan diaktifkan. Mekanisme tersembunyi itu adalah sebuah pilar kecil yang berdiri di tengah. Qin Feng berjalan ke mekanisme itu dan mulai berputar. Lantai kuil mulai terbuka dan perlahan turun ke bawah, yang mana cara kerjanya sama dengan lift. Mulai turun sangat jauh dan akhirnya berhenti. Qin Feng berpikir kalau dia sudah turun sekitar 400 meter ke bawah tanah. Qin Feng mengamati sekitarnya dan menyadari kalau ini adalah labirin tersembunyi di bawah kuil. Qin Feng sudah menjelajahi banyak labirin di kehidupan sebelumnya, dan tahu kalau banyak jebakan di setiap jalan. Untuk menghindari jebakan, seseorang harus menjadi umpan meriam dan menjadi pembuka jalan.
Tapi Qin Feng tidak khawatir karena dia memiliki Liontin Iman yang bisa mengendalikan zombie sebagai pembuka jalan. Qin Feng langsung mengaktifkan Liontin dan mengendalikan satu zombie untuk membuka jalan. Walaupun ini adalah cara yang aman, tapi kecelakaan masih tidak bisa diprediksi. Qin Feng menghitung jumlah poin evolusi dan memiliki 24 poin. Dia langsung meningkatkan Ghost Shadow Blur ke tier epic yang memberikan 75% penghindaran pasif dan aktivasinya memberikan kekebalan semua damage. 11 poin yang tersisa untuk meningkatkan level Instant Shadow ke tier epic. Meningkatkan jarak gerakan menjadi 30 meter. Mode transparan menjadi 12 detik, memberikan 9 tebasan ke semua arah dengan cooldown 8,8 detik, serta luas jangkauan tebasan naik menjadi 5 meter, dan setiap tebasan akan memberikan 400 serangan. Qin Feng belum bisa meningkatkan skillnya ke level legendary karena setiap skill akan membutuhkan 10 kali lipat untuk peningkatan. Berkat Greedy Hand dan evolusi tak terbatas, hampir semua skill Qin Feng sudah mencapai tier epic. Qin Feng terus berjalan mengikuti zombie dari belakang, sambil meningkatkan level skill. Dan sebuah jebakan batu besar langsung membunuh monster zombie itu. Qin Feng harus menunggu cooldown untuk melakukan summon lagi. Labirin sangat kompleks dan bahaya di mana-mana. Menjelajahi secara perlahan lebih aman daripada terburu-buru. Sementara itu, di lantai paling atas kuil, kelompok Grey Rose kembali ke tempat mereka terbunuh sebelumnya. Mereka tidak melihat dua zombie sebelumnya, dan bahkan lifespan mereka juga telah diambil. Mereka bingung dengan kejadian itu, tapi Grey Rose berpendapat kalau itu hanya bisa dilakukan oleh satu orang, yaitu Shadow. Mereka tidak menyangka kalau Shadow akan datang ke sini dan mengambil lifespan mereka. Tapi setidaknya mereka bersyukur karena tidak harus mati lagi karena monster zombie. Grey Rose berkata, saat pertama mereka datang, mereka memang melihat seseorang dan berkomunikasi dengan monster zombie itu, dan berpikir kalau Shadow memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan monster Boss Silver. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Qin Feng sudah menjelajah selama 3 jam dan memicu beberapa jebakan. Dan seharusnya dia sudah tiba di ujung labirin. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, untuk mencapai ujung labirin dengan manusia sebagai pembuka jalan, setidaknya harus membunuh ratusan pemain. Setelah keluar dari labirin, Qin Feng melihat sebuah pintu lalu membukanya, dan memperlihatkan sebuah pemandangan yang aneh. Terdapat sebuah peti yang dikelilingi oleh duri dan seorang NPC berdiri di sampingnya. NPC itu mengeluarkan suara aneh yang merupakan informasi tapi Qin Feng tidak mengetahui bahasanya. Tiba-tiba, NPC itu menghilang dan duri pada peti harta karun juga menghilang. Walaupun Qin Feng tidak mendapatkan informasi apa-apa dari NPC misterius itu, tapi dia tahu kalau semua hal ini berhubungan dengan mata penghakiman miliknya. Peti itu mulai bersinar keemasan dan Qin Feng mengetahui kalau itu adalah equipment tier epic. Qin Feng menggunakan summon zombie untuk membuka peti itu, dan setelah terbuka, itu adalah buku skill Dewa Assassin yang berisi efek pasif dan aktif. Buku itu bernama Bestowal of Mercy, memiliki skill pasif yang 100% dapat mengoreksi titik lemah serangan dan kerusakan damage. Titik lemah pemain lain dilipat gandakan. Sedangkan skill aktif, yaitu Slice Throat, yang memberikan 100% damage serangan selama 3 detik, serta cooldown 44 detik. Qin Feng sangat terkejut dengan skill aktif dari buku ini. Karena serangannya saat ini memberikan 300 damage, dan efek debuff memberikan 300 damage per detik dalam 3 detik. Dengan total damage 3 kali lipat, memberikan 1200 total damage. Dan skill Slice Throat juga lebih irit poin evolusi daripada skill Qin Feng lainnya. Skill ini sudah di tier epic, dan hanya membutuhkan 10 poin evolusi untuk meningkatkannya ke level legendary. Qin Feng mendapatkan jackpot, karena burst damage miliknya naik berkali-kali lipat. Qin Feng lagi-lagi berterima kasih kepada Black Plum untuk semua ini, dengan cara akan menjual semua equipment yang tersisa untuk tim mereka. Qin Feng lalu mengirimkan pesan kepada Black Plum untuk memberitahu Zhang Wei kembali ke kota, karena dia akan menjual beberapa item kepadanya, dan Qin Feng sendiri langsung kembali ke kota. Saat kembali, semua orang memuji kehebatan dan kekuatan Shadow, yang membuatnya memiliki banyak penggemar. Qin Feng berpikir kalau teleportasi antar kota sudah mulai aktif,
dan dia sudah bisa pergi ke kota tempat Song Fei berada. Qin Feng langsung menghilang di tengah kerumunan, dan membuat orang-orang berpikir kalau mereka terlalu membuat Shadow tidak nyaman. Qin Feng bergerak cepat dan menghampiri Black Plum. Qin Feng melihat tim Zhang Wei, tapi dia juga melihat Xiao Yu di sana. Qin Feng bingung, bagaimana Xiao Yu bergabung dengan tim Zhang Wei. Qin Feng berpikir kalau tim Zhang Wei akan hancur jika Xiao Yu ada di sana, dan berpikir untuk semakin menyembunyikan identitasnya saat ini. Karena belum bisa mengaplikasikan kekuatan dalam game ke dunia nyata, Xiao Yu akhirnya bisa melihat Shadow. Dia berpikir kalau kelompok Zhang Wei benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Shadow, dan memikirkan jika Shadow bisa menggendongnya untuk naik level, dan bisa bertemu Song Fei dalam waktu dekat. Qin Feng langsung mengeluarkan semua equipment kelas Gold dan Silver, dengan total harga 2.200 lifespan. Zhang Wei ingin menawar, tapi Qin Feng berkata untuk membayarnya dengan cara dicicil. Kelompok itu sangat bersemangat karena mendapatkan item gold secepat itu, dan peningkatan kekuatan mereka naik sangat drastis. Xiao Yu sedikit mengeluh karena tidak ada item untuk healer. Tapi Zhang Wei menghiburnya kalau mungkin Shadow belum mendapatkannya. Pada kenyataannya, Qin Feng memiliki tongkat dan buku skill healer kelas gold. Tapi dia tidak akan memberikannya kepada Xiao Yu. Qin Feng akan memiliki banyak equipment dan buku skill nantinya, dan menjualnya kepada Zhang Wei, yang didukung oleh pemerintah adalah pilihan terbaik. Qin Feng tidak ingin Xiao Yu berada di tim Zhang Wei dan berpikir untuk mencari healer lain. Tiba-tiba dia teringat seseorang. Dia adalah mantan manajer Guild God Slayer, milik Qin Feng di kehidupan sebelumnya. Dia adalah Gu Yixue, seorang healer yang memiliki hidden class, dan memiliki burung putih bisa menyembuhkan dan memberikan buff. Dia adalah satu-satunya healer yang bisa membunuh bos monster level epic sendirian. Jika dibandingkan dengan Xiao Yu tidak ada apa-apanya. Gu Yixue berasal dari kota Kunang-Kunang, kota yang sama dengan Song Fei. Perjalanan ini sempurna bagi Qin Feng. Dia akan mencari Gu Yixue untuk bergabung dalam tim Zhang Wei dan mencari Song Fei untuk dibunuh. Dia tiba dalam mode transparan dan tidak terlihat. Dia mendengar orang lain membicarakan Song Fei, di mana dia membawa semua penggemarnya di dunia nyata untuk menjadi anggota kelompoknya, dan itu sangat kuat. Qin Feng langsung mendapatkan petunjuk di mana Song Fei berada, tepatnya di area level 5, Welling Valley. Monster di area ini adalah Emberfiend dan Shackle. Qin Feng berjalan mencari dan akhirnya melihat kelompok Song Fei sedang melawan monster Emberfiend kepala 2, bos monster kelas Silver. Situasi sangat kacau, karena para pemain juga saling menyerang. Kelompok lain menyerang kelompok Song Fei, tapi para pengikut fanatik Song Fei juga kuat. Di kehidupan Qin Feng sebelumnya, Song Fei memiliki profesi sebagai penyihir, dengan titel Dewa Penyihir Penentang Surga, dan terkenal karena selalu menipu penggemarnya untuk menjadi penyihir, lalu mengambil buku skill dan equipment milik mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Tapi saat ini berbeda, karena semuanya dimulai dari awal. Walaupun Song Fei memiliki banyak penggemar, tapi seiring berjalannya permainan, banyak dari mereka akan mati. Song Fei berteriak untuk memberikan semangat kepada penggemarnya untuk menyerang monster api kepala 2 itu. Semua penggemarnya sangat maniak dan memujanya seperti dewa. Monster Emberfiend itu langsung menyerang Song Fei, tapi salah satu penggemarnya menjadi tameng dan mati untuk melindungi Song Fei. Song Fei pura-pura merasa sedih untuk hal itu, dan membuat penggemarnya semakin menggila. Mereka berteriak untuk membantu Song Fei mengalahkan Shadow yang berada di peringkat pertama. Song Fei berpikir kalau Shadow adalah pemain curang, karena dia memiliki banyak pembantu tapi dia baru di level 7, sedangkan Shadow hanya bermain solo tapi levelnya lebih tinggi. Song Fei berpikir jika berhasil mengalahkan bos Silver ini, dia akan naik ke level ke-8 dan mengira kalau Shadow sedang stuck di level ke-9. Tapi, Qin Feng langsung menyerang dengan Shadow Slash dan mengambil kepala Song Fei dengan tangan kosong. Semua penggemarnya terkejut, tapi mereka semua dibantai oleh Qin Feng tanpa ampun. Bahkan bos monster level Silver yang sudah lama mereka serang tidak luput dari pembunuhan. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang memusuhi Song Fei. Semua orang merasa heran dengan serangan brutal itu. Mereka akhirnya tahu siapa yang datang. Shadow sang pemecah rekor, pemain pertama yang membunuh bos monster level gold seorang diri.
Semua orang bersemangat karena Shadow hanya membunuh kelompok Song Fei, yang mana itu sama saja dengan membalas dendam mereka. Tapi Qin Feng tidak peduli soal itu. Sementara itu, kelompok Song Fei diteleportasi kembali ke kota Kunang-Kunang. Song Fei kehilangan 1106 hari yang bisa dijual dan kehilangan 18 tahun, 113 lifespan yang tidak bisa dijual. Song Fei dan penggemarnya tidak percaya akan dibunuh oleh Shadow, dan berpikir kalau Shadow memanfaatkan mereka untuk mengambil lutingan dari bos monster level silver itu. Tiba-tiba seorang wanita yang merupakan penggemar Song Fei mengajukan diri untuk bergabung dalam tim. Dia adalah pemanah yang memiliki skill Eagle A, yang bisa melihat pemain lain yang menggunakan mode transparan. Song Fei dengan akting yang luar biasa sengaja memuji wanita itu dan menerimanya di dalam tim. Pada akhirnya, orang di sekitar juga mengajukan diri untuk ikut bergabung dalam kelompoknya. Song Fei berpikir kalau dengan pengikut sebanyak itu, dia bisa melampaui Shadow dan mengambil tempat pertama di leaderboard. Di tempat lain, Qin Feng mendapatkan banyak dari pembunuhan kali ini. Setelah itu, dia meningkatkan level skill eksekusi Mercy ke level legendary. Memiliki pasif 100% menjadi 200%, dan Throat Slash memberikan 150% damage per detik dalam jangka waktu 3 detik, serta cooldown 30 detik menjadi 25 detik. Qin Feng masih membutuhkan banyak poin evolusi dan XP untuk meningkatkan semua atribut serta skillnya ke level legendary. Saat Qin Feng sedang memeriksa semua pendapatan yang dia dapat, tiba-tiba seorang wanita menyerangnya dengan diam-diam. Tapi Qin Feng menghindari serangan itu, dan wanita itu tiba-tiba menghilang. Dari atas bukit, kelompok Song Fei yang sedang mengepung Qin Feng berteriak dengan semangat. Wanita pemanah yang baru saja bergabung juga di sana dan bersiap untuk melakukan serangan. Mereka berniat untuk membalaskan dendam Song Fei. Qin Feng langsung masuk ke dalam mode transparan, tapi pemanah itu meremehkan mode transparan Qin Feng dan menganggapnya sia-sia. Saat serangan anak panah mata elang menyerang, mereka semua bersemangat karena mengira kalau mereka telah mengenai Shadow yang dalam mode transparan. Tapi sebenarnya, teman mereka yang sebelumnya menyerang Qin Feng yang menjadi target, dan terbunuh seketika. Qin Feng langsung menggoyangkan Ghost Fireball dan membuat semua orang terkena efek stun. Qin Feng langsung menyerang dan membunuh semua orang sekaligus. Song Fei yang berada di balik pohon terkejut, dan merasa heran karena mereka semua sudah mati. Tapi dia tidak menyadari kedatangan Qin Feng di depannya. Suara Qin Feng terdengar di telinganya dan refleks mengaktifkan perisai sihir. Tapi semua sudah terlambat, dia langsung terbunuh dalam sekejap. Qin Feng baru menyadari kalau Song Fei memiliki banyak lifespan yang bisa diperdagangkan, dan merasa heran karena beberapa penggemarnya tidak memiliki lifespan. Qin Feng berpikir kalau penggemar fanatik Song Fei tidak menyadari kalau umur di dalam game God Forsaken sama dengan umur di dunia nyata. Song Fei dan kelompoknya lagi-lagi diteleportasi ke kota. Kali ini dia kehilangan 2000 lifespan. Song Fei berpikir kalau Shadow iri dengan ketampanannya dan reputasinya di dunia nyata. Dia benar-benar marah karena selalu diincar oleh Shadow. Walaupun mereka sudah menggunakan skill terbaik mereka, namun level Shadow bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Song Fei pura-pura sedih karena dia tidak pernah mencuri bos monster milik Shadow atau menyinggungnya, tapi dia malah menjadi sasarannya. Beberapa saat kemudian, Qin Feng kembali ke kota dan tidak melihat kelompok Song Fei. Dia menghampiri seorang pria untuk menanyakan situasi, dan pria itu sangat terkejut karena Shadow mengajaknya bicara. Pria itu langsung menunjukkan arah tempat kelompok Song Fei pergi. Pria itu memberikan permintaan untuk tidak membunuh kekasihnya, yang tergila-gila pada Song Fei. Tapi Qin Feng menyarankan untuk segera mengganti pacar. Qin Feng langsung menghilang setelah mengetahui arah kelompok Song Fei. Saat itulah Qin Feng melihat wanita yang dia cari, Gu Yishui, yang kebetulan lewat dan juga melihat Qin Feng. Gu Yishui sangat terkejut dengan kedatangan Shadow, karena Shadow meminta bantuannya untuk mendeteksi keberadaan Song Fei dan menawarkan tongkat sihir kelas gold dengan harga murah. Gu Yishui langsung setuju dan langsung melakukan pembayaran di tempat. Gu Yishui sangat bahagia sampai lupa tugasnya dan dibuat kaget oleh Shadow. Gu Yishui merasa akrab dengan Qin Feng, padahal mereka baru saja bertemu.
Tapi dia tidak memikirkan itu lagi. Dia langsung mengirimkan burung hantu pendeteksinya dan mulai mencari keberadaan Song Fei. Dan setelah menunggu beberapa saat, Gu Yixue langsung menemukan lokasi kelompok Song Fei yang sedang melawan monster.